Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kak Citra Channel. Kali ini di Kak Citra Class, Kak Citra akan membahas salah satu jenis dari transformasi, yaitu refleksi. Refleksi artinya adalah pencerminan. Oke, kita langsung saja ya. Oh iya, buat adik-adik yang baru gabung, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan klik loncengnya supaya nggak ketinggalan update video dari Kak Citra. Oke, kita mulai. Refleksi atau pencerminan. Nah, di sini Kak Citra mulai dari titik awal. Kak Citra punya titik A di titik 5,2. Ingat ya, 5 itu untuk sumbu X. Sumbu X ya, 5 ini untuk sumbu X. Dan 2-nya untuk sumbu Y. Jadi titik A berada di posisi 5,2. Nah, di sini Kak Citra akan membahas gimana sih titik ini kalau dicerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y, titik pusat, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, garis X sama dengan H, dan garis Y sama dengan H. Jadi Kak Citra akan membahas pencerminan suatu titik terhadap 7 jenis sumbunya ya. Oke, kita bahas satu-satu mulai dari sumbu X. Nah, gimana nih refleksi pencerminan titik yang tadi terhadap sumbu X? Coba adik-adik perhatikan gambar ini. Nah, ini Kak Citra punya titik awal nih, 5,2. Cerminnya sumbu X. Nah, si warna merah ini itu adalah cerminnya. Ingat ya, kalian kalau bercermin kan berarti jaraknya sama antara kamu dan bayangan. A ini untuk titik asli, si A aksen ini untuk bayangannya. Lihat, asli dan bayangan jaraknya sama, 2 sama 2. Nah, sekarang kalian perhatikan titiknya. Kalau awalnya 5,2, ternyata bayangannya itu di 5,2. Artinya apa? Oh, ternyata nilai Y-nya berubah. Yang asalnya positif menjadi negatif, sedangkan nilai X-nya tetap. Sehingga perubahan titik yang terjadi pada sumbu X adalah jika awalnya X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, nanti hasilnya akan X, min Y. Oke, paham ya? Jadi ketika dicerminkan terhadap sumbu X, yang berubah adalah titik Y-nya. Oke, jadi X, min Y. Gampang ya. Next, bagaimana dengan sumbu Y? Tadi perhatikan lagi nih gambar berikut. Oke, tadi Kak Citra ingetin lagi ya, si A ini adalah titik aslinya. Titik aslinya 5,2. Nah, yang merah ini cermin. Sumbu Y ini jadi cerminnya. Bayangannya di mana? Ingat, asli dan bayangan itu jaraknya harus sama. Nah, sehingga kalau kita pakai lagi lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, jaraknya 5, berarti ke kiri pun harus 5. Nah, si bayangan ini di titik min 5,2. Nah, adik-adik perhatikan lagi nih. Awalnya 5,2. Kemudian bayangannya di min 5,2. Berarti apa yang berubah? Oh, yang berubah itu ternyata sumbu X-nya. Titik X-nya. Oke, titik X-nya yang awalnya 5 menjadi min 5. Y-nya mah tetap, sehingga perubahan titik yang terjadi kalau sumbu Y dari X, Y menjadi min X, Y. Oke, kalau sumbu Y, X-nya yang berubah. Nah, gimana dengan jenis refleksi yang ketiga? Oke, di sini Kak Citra punya titik awalnya sama ya, 5,2. Nah, mana sih yang jadi cerminnya? Yang ini adik-adik, cerminnya yang merah ini ya, yang tengah. Titik pusat 0,0. Nah, sama nih prinsipnya. Yang namanya bercermin, jaraknya harus sama. Berarti ini dari cermin ke titik asli jaraknya sekian ya nih. Hampir berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Si X-nya 5, ke atasnya 2. Berarti ke sini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ke bawahnya 2 ya. Sama jaraknya. Lihat, perhatikan. Awalnya 5,2. Pas dicerminkan, bayangannya jadi min 5,2. Artinya apa? Oh, artinya si X-nya jadi min, Y-nya juga jadi min.
Sehingga formula atau perubahan titiknya ketika dicerminkan terhadap titik pusat, X, Y akan menjadi min X, min Y. Ingat ya, ketika dicerminkan terhadap titik pusat, 0,0 hasilnya adalah min X, min Y. Oke, sampai sini paham? Bisa ya. Sekarang kita lanjutkan dengan refleksi yang selanjutnya terhadap garis Y sama dengan X. Nah, gimana sih Y sama dengan X? Oke, kita lihat gambarnya. Nah, sebelum adik-adik bisa mencerminkan, adik-adik harus tahu dulu garis Y sama dengan X itu seperti apa. Nah, ini ya adik-adik yang ini nih, yang merah. Setelah saya lupa, kalau saya lupa gimana cara bikinnya? Gampang banget. Ini kan Y-nya harus sama dengan X, jadi kalian kalau X-nya 1, ya Y-nya 1 gitu. Terusin aja. X-nya 2, jadi Y-nya 2. Ya nanti titik-titiknya tinggal kalian gabungin. Nanti terbentuklah garis Y sama dengan X. Jadi yang merah ini adalah cerminnya, garisnya Y sama dengan X. Nah, sekarang perhatiin titiknya nih. Jaraknya sama kan nih dari titik asal ke titik bayangan. Kalau awalnya 5,2, nah bayangannya di 2,5. Adik-adik bisa menyimpulkan nggak? Lihat, dari 5,2 menjadi 2,5. Berarti gimana? Benar, dibalik ya. Si titiknya itu jadi dibalik Kak Citra. Kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Sehingga perubahan titiknya kalau awalnya XY, nanti bayangannya menjadi YX gitu ya. Paham ya? Ingat, terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya itu titiknya itu akan dibalik menjadi YX. Oke, sekarang kita lihat jenis refleksi yang selanjutnya terhadap garis Y sama dengan min X. Apa yang terjadi? Kita perhatikan gambarnya. Nah, ini titik awal 5,2. Nah, ini garisnya nih Y sama dengan min X. Berarti kebalikan dari yang tadi ya. Kalau Y sama dengan X kan dari sini ke sini ya gambarnya. Nah, kalau Y min X itu kebalikannya. Oke, nah di sini perhatikan kalau titik awalnya itu 5,2, bayangannya ada di sini nih, di min 2, min 5. Min 2, min 5. Nah, artinya apa? Oh, berarti si titiknya dibalikin. Asalnya 5,2, kemudian jadi 2,5. Setelah dibalikin, pakai lawannya ya, pakai min. Sehingga nanti perubahan titik yang terjadi nih, perhatikan, jadi yang awalnya X, Y, ketika dicerminkan akan menjadi min Y, min X. Dibalik, kemudian pakai min. Oke, dibalik, kemudian pakai min. Jadi perbedaan sama yang atas, kalau Y sama dengan X, dibalik aja. Tapi kalau Y sama dengan min X, dibalik dan dikasih min. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke jenis refleksi yang selanjutnya. Garis X sama dengan H. H ini suatu titik. Nah, seperti apa? Ini contohnya. Nah, ini contohnya. A, titik awalnya 5,2. Kemudian titik akhirnya itu di 1,2. Oke, titik akhirnya di 1,2. Gimana nih Kak Citra? Oh, cerminnya dulu nih. Cerminnya mana? Oh, ini cerminnya. Garis X sama dengan 3. Dari mana Kak Citra tahu X sama dengan 3? Lihat, si garis merahnya, dia itu memotong di X sama dengan 3. Jadi, garis yang merah ini disebutnya garis X sama dengan 3. Nah, titiknya, ingat yang cermin itu jaraknya harus sama. Ini titiknya 5,2. Bayangannya di mana? Oh ya, berarti 2 langkah dari titik ini. Berarti di sini. Nah, titik A aksen ini di berapa? Di 1,2. Oh, Kak Citra, ternyata si belakangnya mah tetap, tapi si X-nya jadi berubah. Jadi 5, awalnya 5 jadi 1. Nah, ada yang tahu nggak satunya dari mana?
Nah, ternyata kalau di X sama dengan sesuatu ya, nanti si X-nya yang berubah. Nah, X-nya berubah kayak gimana? X-nya berubah menjadi di sana tuh berarti nanti 2 dikali titik H-nya, 2 dikali titik H-nya dikurang si X, sehingga 2 dikali H itu garis X-nya. X-nya ada di si cerminnya itu di X sama dengan berapa? Oh, sama dengan 3, berarti 2 dikali 3, kemudian dikurangi dengan titik X-nya. X-nya ada di angka 5, sehingga hasilnya 2 kali 3 itu 6, 6 dikurang 5, berarti hasilnya adalah 1 gitu ya. Sehingga di sini kalau misalkan terhadap X sesuatu, oh X-nya berubah dengan rumus 2H-X. H-nya itu adalah konstanta si garis si X-nya, kemudian kalau X titik awal X. Sehingga nanti perubahan titik yang terjadi pada garis 2H-X, Y ya. Jadi kalau terhadap X sesuatu ya, garis X angka berapa ya, gitu, X yang berubah dengan formula 2H-X ya. Nah, selanjutnya untuk garis Y sama dengan H ini sama. Coba perhatikan di sini, titik awalnya itu di 5,2 ya. Cerminnya itu Y sama dengan H. Nah, di sini Kak Citra ambil contoh Y-nya sama dengan -1. Kalau Y-nya -1, berarti di sini 1, 2, 3. 3 jaraknya, ke bawah juga harus 3 ya. Oh, di titik ini. Di titik ini ternyata 5,-4. Nah, 5,-4. 5X-nya sama, Y-nya yang berubah. Nah, kalau Y-nya yang berubah, berarti gimana? Sama kayak tadi prinsipnya, 2H-Y. Jadi nanti 2, oke, kita tulisin. Berarti ketika terhadap sumbu apa ini Y, terhadap Y sama dengan H, itu nanti si Y-nya yang berubah ya. Nah, bagaimana perubahannya? 2 kali H dikurangi dengan si Y-nya, sehingga 2 dikali -1, kemudian dikurangi titik Y-nya angka 2 ya, sehingga nanti hasilnya adalah 2 kali -1 itu -2, -2 dengan -2 hasilnya adalah -4, sehingga di sini dapatlah bayangannya Y-nya itu di angka -4, yang awalnya 2 jadi -4, sehingga formula atau perubahan titik X awalnya X, Y menjadi X, 2H-Y. Jadi sama ya dengan yang atas, yang X ini. Pokoknya kalau terhadap X sesuatu atau Y sesuatu, rumusnya 2H-X atau 2H-Y. Oke, bisa ya. Nah, ini dia hasil refleksi atau pencerminan yang sudah kita bahas tadi. Agar lebih paham, kita masuk ke contoh soal ya. Oke, di sini Kak Citra punya suatu titik -5,4 dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian dilanjutkan dengan garis Y sama dengan -X. Maka bayangan titik tersebut adalah, nah jadi di sini untuk soal-soal transformasi ya. Nah, di sini tuh biasanya digabung. Jadi tidak hanya satu refleksi, tapi bisa beberapa refleksi ya. Oke, di sini oke. Kita review lagi tadi perubahan titiknya. Oke, di sini ada sumbu X. Berarti kalau sumbu X kita pakai yang ini ya, menjadi X, -Y. Kemudian dilanjutkan dengan Y sama dengan -X, berarti pakai yang ini. Dibalik kemudian jadi min. Oke, sehingga nanti jawabannya adalah awalnya -5,4. Nah, pertama dicerminkan dulu nih sama sumbu X. Kalau sama sumbu X, Y-nya yang berubah. Jadi jawabannya -5,-4. Selanjutnya,
dilanjutkan lagi dengan dengan pencerminan Y sama dengan min X. Dibalik dan lawannya, sehingga hasilnya 4,5. Gitu. Gampang ya? Oke, jadi adik-adik kalau misalkan adik-adik lupa rumusnya apa, kalian boleh bisa kayak tadi Kak Citra triknya ya, gambar dulu, kemudian kalian pakai prinsip bercermin. Cermin itu jaraknya sama. Nanti kalian akan menemukan si formula-formula ini, gitu ya. Oke, terima kasih adik-adik sudah bergabung di pembahasan refleksi pencerminan kali ini di Kak Citra Kelas. Bagi adik-adik yang belum subscribe, boleh subscribe dulu dan klik loncengnya ya, biar tidak ketinggalan video-video update dari Kak Citra selanjutnya. Sekali lagi, Kak Citra mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.